Bentar ya. Maaf, izin bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Barsanti dari kelas 10-3. Dan saya juga berasal dari kelompok 5, yaitu kelompok Liker yang pernah ditanggung jawabkan oleh Kak Amel selaku penanggung jawab kelompok. Pada video kali ini saya akan memberikan resume materi yang sudah diberikan oleh beberapa pembicara yang sudah hadir pada saat LDK OSIS 2025-2026 yang diadakan oleh OSIS Mata Insani. Tentunya pada video kali ini saya nggak hanya menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan oleh beberapa materi yang hadir, namun juga saya akan bukan mengimplementasikan secara langsung, namun bagaimana cara saya mengimplementasikan materi yang sudah diberikan oleh para pembicara yang hadir. Jadi, pada beberapa minggu lalu saya sudah melewati serangkaian seleksi Open Recruitment OSIS Mata 2025-2026. Di antaranya yang baru saja saya lakukan beberapa minggu lalu yaitu adalah latihan dasar kepemimpinan OSIS 2025-2026 atau yang biasa disingkat LDKO. Pada LDKO kali ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang mungkin berdampak pada hidup saya. Dimulai dari cara berbicara di depan umum, memahami cara atau gaya kepemimpinan seseorang, bagaimana cara berpikir kritis, dan juga bagaimana PBB. Jadi, sesuai yang sudah saya katakan barusan, ada 4 materi yang sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri yang hadir pada saat LDKO. Yang pertama, ada public speaking. Yang kedua, ada critical thinking. Yang ketiga, ada leadership. Dan yang keempat, atau yang terakhir, ada PBB atau TUB. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi pertama. Oke, untuk materi pertama yaitu adalah public speaking. Public speaking, singkatnya, public speaking itu adalah skill berkomunikasi atau proses komunikasi antara pembicara dan pendengar, khususnya kepada pembicara, pada individu dan kelompok. Biasanya terjadi seperti itu. Public speaking juga bisa dibilang salah satu skill yang lumayan susah untuk dikuasai karena harus berlatih dan terus berlatih. Jadi, kalau kita memiliki skill public speaking yang bagus, kita juga akan merasa pede untuk berbicara di depan umum tanpa rasa gugup, atau mungkin bukan tanpa rasa gugup, atau dengan rasa gugup yang minim. Jadi, kenapa kita harus punya skill public speaking, dan pentingnya apa kita memiliki skill public speaking? Yang pertama, kita dapat menyampaikan ide dengan baik kepada lawan bicara kita atau kepada para audiens. Jika kita dapat menyampaikan ide dengan baik, mereka akan cepat paham dengan apa yang kita bicarakan. Yang kedua, kita dapat mempengaruhi orang lain. Dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita berikan kepada lawan bicara kita, kita dapat mempengaruhi pemikiran mereka. Dan mereka bakal mikir, wah kayaknya yang diomongin bener nih. Jadi, itu salah satu dampak dari mempengaruhi dalam pentingnya memiliki kemampuan public speaking. Yang ketiga, kita dapat membangun relasi sosial. Ya, dengan relasi sosial kita bisa masuk ke dalam suatu forum yang melaksanakan pidato secara langsung atau OSIS kabupaten atau OSIS kota, pokoknya organisasi OSIS. Kita dapat membangun relasi sosial dengan pembicara yang lain yang hadir pada saat acara tersebut dilaksanakan. Dan yang setelah itu, kalau kita sudah tahu apa pentingnya memiliki skill public speaking, nggak mungkin dong kita nggak tahu manfaatnya. Manfaatnya dalam memiliki skill public speaking adalah: yang pertama, peluang prestasi dan karir. Yang kedua, kepercayaan diri meningkat. Yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Yang keempat, mengasah kemampuan berargumen atau berpendapat. Yang saya pilih untuk bagian manfaat adalah kepercayaan diri meningkat. Jika kita sudah melaksanakan yang namanya public speaking secara lancar, kita dapat merasakan perasaan yang senang karena kita sudah menyelesaikan public speaking yang sudah kita lakukan barusan. Misal, kita akan melakukan public speaking besok dan kita merasa percaya diri. Namun, saat keesokan harinya, kita merasakan sesuatu yang mungkin tidak enak. Jadi, saat kita merasa namun pada saat kita melakukan public speaking, kita merasa pede, kita merasa mau terus melanjutkannya. Nah, jadi pada akhirnya itu meningkatkan kepercayaan diri seseorang yang melakukan public speaking di depan umum. Nah, jadi setelah manfaat yang sudah ada di sini,
yang sudah saya sebutkan barusan. Jadi ada yang namanya persiapan yang harus kita lakukan untuk melaksanakan public speaking. Persiapannya diantara itu adalah menetapkan tujuan. Jadi tujuannya apa kita melakukan public speaking ini? Untuk memberi wawasan kah? Atau memberi narasi kah? Atau yang lain-lain. Yang kedua, yang penting juga kita harus menyiapkan materi. Dengan menyiapkan materi, kita harus tahu kita akan membawakan apa untuk public speaking kita di kemudian hari atau saat kita berbicara di depan umum selanjutnya. Yang ketiga, skrip. Untuk skrip, banyak orang yang salah berpikir skrip itu bukan ditulis dari awal hingga akhir, namun hanya poin-poin penting yang mungkin kita bisa lupa. Yang keempat, tentunya kita harus berlatih. Dengan berlatih, kita dapat mengasah terus-menerus skill public speaking kita. Karena untuk mendapatkan skill public speaking yang bagus itu bukan hanya 1 atau 2 kali melaksanakan yang namanya public speaking, namun kita harus latihan berkali-kali, tidak hanya 1 atau 2 kali. Yang terakhir adalah mempersiapkan alat bantu. Alat bantunya itu bervariasi, banyak sekali, tidak hanya 1 atau 2 barang. Mungkin kalau disebutin bisa lebih dari 10, tapi yang saya highlight kali ini adalah yaitu HP dan cermin. Namun yang lebih sering digunakan adalah ya 2 barang itu, HP dan cermin. HP dan cermin. Karena kita dapat melihat visualisasi diri kita saat melaksanakan presentasi di depan umum. Tentunya kalau HP dengan kamera ini contohnya. Dan kalau misalnya cermin, kita bisa melihat secara litam di depan mata kita. Oke. Yang selanjutnya, kita harus ada juga yang namanya teknik komunikasi yang efektif. Komunikatif yang efektif. Di antaranya adalah kita dapat melaksanakan kontak mata. Kontak mata yang pertama itu melihat dari mata kanan, lalu mata kiri, lalu lanjutkan dengan pangkal hidung di bagian tengah antara mata dan mata kanan dan mata kiri. Yang kedua, kita harus melakukan gestur tubuh atau bahasa tubuh. Kalian bebas melakukan bahasa tubuh apapun asal tidak berlebihan, dan juga tergantung acaranya, informal atau formal. Jika kalian melakukan gestur yang berlebihan, mungkin kan bisa mencoba di gestur informal atau di antara teman-teman kalian saja. Dan yang kedua, nada atau intonasi. Tidak mungkin juga kita menggunakan nada keras jika lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua dari kita. Mungkin terdengar tidak sopan kalau begitu. Dan juga kita tidak mungkin terlalu menggunakan nada yang terlalu peran seperti itu nggak mungkin. Ngomong pelan kayak ayo kita kerjain ini. Nah, itu nggak mungkin. Kalau misalnya kekerasan juga kita nggak nyaman didengarnya. Habis itu setelah ada yang namanya intonasi, kita harus memberikan contoh kepada audiens. Audiens itu biasanya kalau hanya mendengarkan apa yang kita bicarakan belum paham, dan kita harus memberikan contoh yang sesuai. Misalnya kayak tadi itu, yang pertama, kontak mata. Ya, kontak mata itu kita bakal melihat tatap-tatapan dengan lawan bicara kita, melihat kontak mata. Yang pertama mata kanan, lalu mata kiri, lalu di antara 2 mata ini. Nah, yang ketiga, berikan pertanyaan dan interaksi. Biasanya interaksi yang dilakukan pada saat ada acara itu adalah ice breaking, di mana biasanya diisi dengan game atau teka-teki simple. Ada beberapa hal yang kita harus pahami. Kita harus menguasai kecemasan saat melaksanakan public speaking. Di antaranya adalah kita harus mempunyai persiapan yang matang, dan kita juga bisa memvisualisasikan keberhasilan kita setelah menyelesaikan public speaking yang sudah kita tuju. Yang ketiga, kita harus mempunyai afirmasi yang baik, maupun terhadap diri sendiri ataupun audiens. Yang ketiga, kita bisa menggunakan trik yang menarik. Ya, kalian bisa mencari triknya sendiri di TikTok atau YouTube mungkin, karena banyak sekali trik yang disebar di TikTok. Di antaranya ada trik home dan trik sosial. 2 trik itu biasanya digunakan oleh Firsa Besari saat dia mempresentasikan sesuatu. Ada juga trik salah satu dari pembicara kita, yaitu Kak Dandi, yang selaku mantan ketua OSIS Mata Insani. Namun mohon maaf saya lupa dia tahun berapa. Namun sekarang dia sudah masuk universitas. Yaitu latihan 731. 731 antara lain adalah latihan 7 hari sebelum hari H, latihan 3 hari sebelum hari H, dan latihan 1 hari sebelum hari H. Jadi latihan 7 hari sebelum hari H itu untuk kita mengingat-ingat bagaimana kalau kita ada yang melupakan atau terlupa satu kata atau beberapa kata yang belum kita hafal. Dan yang hari ketiga itu kita harus sudah mulai improve dari hari ke-7, karena jaraknya itu hanya sekitar beberapa hari saja. Dan dari 3 ke 1
atau dari 3 hari hingga sebelum 1 hari atau hari Hamin satunya deh, lebih gampang sebutnya. Jadi kita harus latihan berulang kali hingga tidak harus lancar namun dengan secara pede. Kita juga dapat mendapatkan interaksi yang efektif, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada lawan bicara. Yang kedua, pahami audiens apa yang dia tanyakan, atau pahami audiens saat dia sedang bertanya. Yang ketiga, pahami fase saat presentasi. Jadi fase presentasi memiliki beberapa fase yang sangat penting untuk dipahami. Karena jika kita salah memahami fase yang sedang berlangsung, kita bisa melakukan suatu mistake. Yang keempat, kita dapat melakukan gestur tubuh yang baik, asik, namun tidak berlebihan. Jika kita berlebihan, mungkin kita bakal mendapatkan sebuah kata-kata yang bukan kata-kata, pendapat kurang baik dari audiens. Oke. Untuk penutupan presentasi, ada beberapa yang harus kita tambahkan atau kita lakukan, yaitu pertama, meminta umpan balik dari audiens, lalu juga respect kepada diri sendiri, karena kita sudah berhasil melaksanakan public speaking yang mungkin menurut kita sebelum melaksanakan tuh akan menjadi hal yang susah, sulit, dan tidak mungkin bisa dilakukan. Untuk yang ketiga, yaitu latihan dan dokumentasikan hasil presentasimu. Entah itu ada videographer atau minta tolong, mungkin hal paling simpelnya yaitu minta tolong teman kalian memvideokan kalian saat kalian sedang public speaking, atau mungkin kalian membawa HP saat kalian public speaking dan voice recordnya di aplikasi yang sudah tersedia. Lalu juga make a target. Ini yang paling penting, karena kalau biasanya kita kalau sudah berhasil public speaking dan kita merasa pede, kita akan mau lagi dan lagi untuk merasakan public speaking, karena itu tuh membawa sensasi yang menyenangkan untuk diri sendiri, karena kita bisa berbicara dengan lancar dan tidak gugup saat menghadapi audiens yang mungkin sangat banyak. Oke, jadi itu singkatnya materi pertama yang sudah diberikan oleh pembicaranya, yaitu Kak Dandi. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Kita masuk ke materi kedua, yaitu coba apa? Tahu nggak? Oke, jadi materi keduanya itu adalah berpikir kritis dalam OSIS. Nah, mengapa kita harus berpikir? Mengapa dan apa pentingnya berpikir kritis dalam OSIS? Yang pertama, kita dapat menganalisa masalah, dan yang kedua, kita dapat melakukan inovasi dan kolaborasi. Realitanya, pendidikan Indonesia tentang literasi dan numerasi pada PISA 2018, Indonesia masuk ke 10 besar terlemah dalam hal literasi dan numerasi, karena banyak sekali guru di Indonesia, atau mungkin nggak semuanya, mungkin rata-rata guru di Indonesia melaksanakan metode tradisional, yaitu training to test. Training to test yaitu adalah kita hanya belajar untuk melaksanakan ujian, namun tidak belajar untuk mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Dampak negatif yang kita dapatkan dari metode training to test ini, mungkin kita bakal kurang terbiasa bertanya, kurang biasa berdiskusi, dan mungkin tidak bisa menganalisis masalah yang sedang terjadi. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis diantaranya adalah yaitu yang pertama adalah proses intelektual, kemampuan menganalisis, dan bukan sekedar kritik. Yang saya highlight di apa itu berpikir kritis itu adalah kemampuan analisis, dan karena kita dengan kemampuan analisis, kita dapat menganalisa masalah yang sedang terjadi. Jika kita dapat menganalisa masalah, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat itu. Contoh kasusnya adalah kita sedang diskusi antara sesama anggota OSIS, atau juga sedang dalam rapat. Yang kedua, mengambil keputusan dalam berbasis data. Itu kita harus merundingkan dengan anggota lain, mau apa yang dipilih, mau apa yang yang itu, kita harus membicarakannya dengan anggota lain. Jika tidak, mungkin mereka tidak merasa dihargai kehadirannya. Cara mengasah, dan juga ada selanjutnya cara mengasah berpikir kritis dalam OSIS. Yang pertama, melakukan debat rutin. Yang kedua, mendorong personalisasi dalam debat rutin tadi. Yang ketiga, melaksanakan proyek dan studi kasus. Lalu dampak positif memiliki sifat atau melaksanakan berpikir kritis.
Yang pertama, meningkatkan kualitas kepemimpinan menjadi siswa modern dan kreator. Yang ketiga, budaya sekolah progresif. Kesimpulannya yang telah didapat dari materi ini adalah jadilah OSIS yang berpikir kritis, karena itu dapat menjadi kunci sukses sebuah organisasi, dan kita dapat memulai dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi OSIS yang inspiratif bagi para siswa yang ada di sekolah. Oke, itu ringkasan materi kedua yang saya dapatkan. Bisa saya lanjut ke materi ketiga. Thank you. Oke, kita masuk ke materi ketiga. Yaitu materi ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, mengendalikan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, leadership itu adalah bagaimana cara orang memimpin suatu kelompok. Jadi, peran pemimpin itu ada banyak sekali. Di antaranya ada 8, yaitu pemimpin sebagai motivator, pemimpin sebagai komunikator, pemimpin sebagai visioner, pemimpin sebagai konselor, pemimpin sebagai fasilitator, pemimpin sebagai inovator, pemimpin sebagai koordinator, dan pemimpin sebagai negosiator. Di antaranya yang ingin saya bahas adalah koordinator. Karena pemimpin sebagai koordinator, mereka harus mengkoordinir anggota-anggotanya. Karena jika bukan ketua, mungkin anggotanya tidak akan mau, bahasanya mungkin nurut kepada pembicara. Mungkin jika ketua langsung yang berbicara kepada anggota itu, mungkin dia bakal langsung mengerjakannya. Nah, kepemimpinan juga cuma soal peran, tapi juga memiliki gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang ada itu sangat banyak sekali. Namun diantaranya ada 3, yaitu pemimpin otoriter. Pemimpin yang menentukan semua. Jadi semua rakyat atau semua anggota itu mengikuti apa kata pemimpin. Bisa dibilang pemimpin ini nggak peduli dengan suara rakyat yang diberikan. Oke, sorry. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi adalah kepemimpinan anggota, kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam pemilihan keputusan atau dalam mengambil keputusan. Jadi, anggota dapat memberikan pendapat apa yang harus kita pilih dan apa yang tidak kita pilih. Namun yang memilih tetaplah ketua. Namun ketua harus menerima pendapat dari anggota terlebih dahulu, baru kita bisa memilih. Yang ketiga, ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire yaitu memberi kebebasan penuh kepada anggota atau masyarakat dalam pemilihan apa yang harus kita pilih. Oke, jadi di antara 3 itu, saya memilih yaitu demokrasi, karena seperti yang kita tahu, Indonesia juga menganut yang namanya gaya kepemimpinan demokrasi. Namun akhir-akhir ini sedang ada problem sedikit lah di Indonesia ini, nggak tahu, banyak banget masalahnya. Di antaranya ya kemarin RUU TNI segala macam, dan DPR tentang tunjangan dan lain-lain. Dan yang ketiga, ketiga. Ada tipe pemimpin yang cerdas. Bukan tipe, namun semua orang itu cerdas, namun berbeda aspek. Yang pertama, ada aspek intelektual atau pintar secara intelektual, yaitu IQ, dan pintar secara emosional atau IQ, atau pintar secara spiritual atau SQ, atau pintar menghadapi tantangan atau AQ. Yang saya highlight di sini adalah pintar menghadapi tantangan. Saya sudah beberapa kali menemukan pemimpin yang sangat suka menghadapi tantangan. Salah satunya adalah ketua OSIS saya pada saat SMP, yaitu teman saya sendiri, itu Bagus Hanan Devoi Kurnedi. Dia tipe orang yang sangat suka tantangan. Dia mau mulai karir silatnya, memulai hidupnya di silat, lalu futsal, namun sekarang dia tinggalkan. Dia juga menjadi ketua OSIS, atlet silat, dan pemain futsal di saat yang bersamaan. Dan saya salut dengan dia bisa mengatur waktu dengan baik dan tetap menjalani kewajibannya sebagai ketua OSIS. Namun terkadang dia memberikan tugasnya kepada sekretaris pertama. Dan dia juga tipe orang yang sangat suka tantangan. Misal dia tuh pada saat acara 17-an pada tahun lalu, dia sempat tidak bisa hadir, namun dia tetap memberikan arahan melewati telepon atau voice note WhatsApp. Jadi dia menghadapi tantangannya, yaitu memberikan arahan namun tidak secara face to face atau real time bertemu. Oke, di antaranya
mungkin segitu saja untuk materi ketiga ya. Materi ketiga, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu materi PBB atau TUB. Nanti. Oke, pada ini yang terakhir kita ada materi yang namanya PBB dan TUB. Seperti yang sudah dijelaskan, adalah PBB itu adalah peraturan baris berbaris, dan TUB adalah tata upacara bendera. Tentunya sangat banyak sekali yang dijelaskan dalam PBB ini, namun yang saya highlight hanyalah ada sebelumnya ada tambahan sedikit. Ada 12 sikap dasar PBB dalam aturan Propang yang Propang TNI nomor 58 tahun 2018. Lalu yang ingin saya highlight di sini adalah tujuan tata upacara bendera, yaitu mengasah kedisiplinan anggota atau siswa. Biasanya yang kita hadapi adalah saat upacara bendera. Bagaimana cara kita melaksanakan hormat kepada pemimpin upacara atau pemimpin upacara, lalu bagaimana cara menghormat kepada bendera, dan itu keduanya berbeda. Dan setahu saya, yang saya dapatkan salah satunya yaitu hormat kepada orang itu tangannya sekitar 45 derajat, namun ketika kepada bendera yaitu 90 derajat. Jadi contohnya misal kalau kepada orang itu dia segini, tangannya ke bawah dikit. Kalau misalnya ke bendera itu lurus. Oke. Dan yang kedua adalah meningkatkan nasionalisme kepada negara. Yang ketiga, bertanggung jawab. Oke, kesimpulannya, jadi dalam PBB dan TUB ini kita dapat meningkatkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Udah. Oh ya, tambah sedikit deh. Jadi setelah ini saya akan menambahkan bagaimana cara saya mengimplementasikan keempat materi yang sudah diberikan ini, dan kita akan lanjut ke scene selanjutnya ya. Terima kasih. Masuk ke klip terakhir, yaitu cara mengimplementasikannya. Oke, untuk yang pertama public speaking adalah lagi sih, jadi nggak gitu, sorry maaf. Jadi cara mengimplementasikannya adalah saya akan mengasah terus skill public speaking saya yang menurut saya sendiri saya masih sangat kurang di public speaking. Namun dengan belajar kita dapat mengasah skill tersebut, dan mungkin kedepannya saya bisa menjadi seorang pembicara yang baik di depan umum. Yang kedua adalah critical thinking. Saya akan mengasah skill berpikir kritis saya. Mungkin ada beberapa yang menilai saya kurang dalam berpikir kritis, namun saya merasa mungkin sudah cukup dalam berpikir kritis. Namun jika ada kesalahan dalam saat saya sedang berpikir, saya sangat minta maaf. Yang ketiga adalah leadership. Mungkin saya bakal menambahkan skill kepemimpinan saya, karena saya sejauh ini belum pernah menjadi seorang penanggung jawab dalam acara, atau belum pernah menjadi ketua. Mungkin ketua kelompok pernah, tapi itu dalam ruang lingkup yang kecil. Mungkin saya bisa menanganinya, namun dalam ruang lingkup yang besar seperti organisasi atau acara, jadi saya belum pernah mengayomi sebagai ketua di acara-acara seperti itu. Dan yang terakhir sebagai PBB dan yang terakhir itu adalah PBB dan TUB. Bagaimana saya mengimplementasikannya? Saya dapat meningkatkan rasa disiplin saya lagi. Mungkin saya ada kekurangan dalam rasa disiplin dalam waktu maupun yang lainnya. Jadi untuk itu saya sudah selesai ya. Tugas terakhir open recruitment OSIS Smata 2025-2026 telah selesai ya. Udah, terima kasih buat kakak-kakak OSISnya yang sudah menyiapkan serangkaian acara open recruitment ini, mulai dari presentasi, mulai dari wawancara dan lain-lain, hingga akhirnya masuk ke tahap akhir, yaitu LDKO. Lalu penugasan akhir ini yaitu membuat video resume materi yang sudah diberikan pada saat masa LDKO 2025-2026. Saya mau terima kasih banget sama kakak-kakak saya yang sudah membantu, kakak OSIS yang sudah membantu selama serangkaian acara ini dan memberikan inspirasi yang sangat baik, dan juga memancarkan semangat dan aura positif yang sudah diberikan selama latihan dasar kepemimpinan OSIS ini. Dan untuk itu saya Dimas Satria Berjanji dari kelas 10-3 dan dari kelompok 5 Kliker izin pamit undur diri. Vamos. One is the loneliest number that you'll ever do.